按保护魂兽有为天，把那10万年魂兽交出来。Di sana, Tangsang bertanya siapa yang membuat ayahnya menjadi seperti ini. Ia pun mengamuk dan ingin membalaskan dendamnya. Siapa sangka sang ayah menjawab kalau dia sendiri yang memotong sebelah tangan beserta kakinya. Hal itu dilakukannya untuk mengeluarkan tulang roh di tubuhnya dan ia berencana mengembalikan kedua tulang roh tersebut ke sekte langit luas. Karena Tangsang ingin mengetahui masa lalu ibunya, sang ayah akan menceritakannya. Menggunakan palu langit luas, sang ayah membelah air terjun di sana dan terlihat terdapat sebuah goa di dalamnya. Mereka pun lalu masuk ke dalam. Siapa sangka di dalam goa tersebut terdapat benih kehidupan ibunya Tangsang, yaitu rumput perak biru. Ayahnya di sana menyuruh ia untuk berlutut memberikan hormat. Inilah alasan kenapa Tangsang bisa memiliki kekuatan roh bela diri ganda. Rumput perak biru di tubuh Tangsang warisan dari ibunya, sedangkan palu langit luas adalah bela diri yang diajarkan oleh sang ayah. Sang ayah lalu menceritakan masa lalunya secara detail. Di saat dulu ayahnya memiliki seorang kakak bernama Tang Xiao. Sekte Haotian atau sekte langit luas merupakan sekte terkuat di masa itu, dan sebagai sekte pemimpin dari ketujuh sekte di wilayah Duluo, ketua sekte ayah mereka lalu memberikan tulang roh kepada Tang Hao karena ia akan dijadikan penerus ketua sekte. Tang Hao bersedia mengemban amanat dari sang ayah, namun ia meminta waktu 10 tahun untuk menaikkan level kekuatan rohnya terlebih dahulu supaya layak menjadi ketua sekte. Mulai dari sanalah Tang Hao bersama Tang Xiao bersama-sama meninggalkan sekte dan berkelana di wilayah Duluo untuk meningkatkan level kekuatan roh mereka berdua. Adik ketiga mereka yaitu Tang Yu memohon kepada sang ayah supaya mengizinkannya pergi bersama kedua kakaknya, namun sang ayah menolak akan hal tersebut. Beberapa tahun kemudian terdapat seorang wanita bernama Ain. Ia dikejar oleh pasukan dari keluarga bangsawan karena ia ketahuan mencuri. Ain yang tak sengaja bertemu dengan mereka lantas meminta perlindungan. Di momen itulah Tang Hao pertama kali bertemu dengannya dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ternyata apa yang dilakukan Ain selama ini untuk membantu para pengemis jalanan. Uang hasil curian akan ia bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena di saat itu korupsi merajalela membuat warga semakin tertindas. Mengetahui Ain memiliki hati yang sangat baik, Tang Hao bersama Tang Xiao kakaknya mulai membantunya memberantas kejahatan dan mengambil uang mereka untuk dibagikan kepada warga kecil dalam menegakkan keadilan. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Tang Hao bersama Ain semakin dekat satu sama lain. Tang Xiao yang melihat itu turut berbahagia mengenai hubungan mereka berdua. Singkat cerita, Tang Xiao pulang lebih dulu karena dipanggil ketua sekte. Sedangkan Tang Hao akhirnya mengetahui Ain bukanlah manusia melainkan monster roh tipe tanaman yang berusia 100.000 tahun. Karena sudah jatuh cinta, ia tidak memperdulikan identitasnya dan memutuskan untuk menikah setelah melahirkan Tangshan. Sang ayah sebenarnya ingin membawanya bersama ibunya itu kembali ke sekte langit luas, namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh ketua kuil roh yang di saat dulu dipimpin oleh seseorang bernama Sunji, gurunya Bibi Dong. Sunji sudah mengetahui identitas Ain dan hendak menangkapnya. Supaya Tangsang bersama ibunya tetap aman, sang ayah memilih gua tersebut untuk mereka bersembunyi sementara waktu dan akan mencari cara untuk pulang ke sekte langit luas. Namun sayangnya keberadaan mereka tetap diketahui oleh Sunji, ketua dari kuil roh. 按保护魂兽有为天，把那10万年魂兽交出来。
Singkat cerita, demi melindungi sang ayah beserta Tangsang yang masih kecil, Ayin mengorbankan dirinya. Lalu kemudian cincin roh Ayin masuk ke dalam tubuh Tang Hao dalam memperkuat kekuatan roh miliknya supaya bisa mengalahkan Sun Ji, ketua kuil roh. Dikala itu Tang Hao begitu sangat terpukul akan kematian Ayin. Itulah alasan kenapa Sun Ji ingin menangkap Ayin, karena Ayin adalah monster roh dan ia ingin mengambil cincin roh miliknya. Namun sayang, cincin roh tersebut jatuh ke tangan Tang Hao. Setelah memiliki cincin roh dari ibunya, sang ayah langsung menghajar Su Jun sampai ia terluka parah dan sekarat. Di masa itu, sang ayah adalah satu-satunya master roh yang paling kuat di wilayah Duluo dan tidak terkalahkan. Setelah Tangsang beranjak besar, ayahnya memberikan cincin roh sang ibu kepadanya. Makanya ia memiliki kekuatan roh rumput perak biru. Bahkan kemarin Tangsang membangkitkan kekuatan rohnya dan menjadi kaisar rumput perak biru. Kembali ke masa lalu, setelah terkena serangan dari sang ayah, Sun Ji akhirnya sekarat dan meninggal dunia. Kuil roh menjadi sangat marah dan menuntut balas dendam kepada sekte langit luas. Tang Xiao, kakaknya dikala itu, terpaksa meminta maaf atas kematian Sun Ji. Dan sekte langit luas memutuskan untuk mundur sebagai pemimpin dari ketujuh sekte dan mengisolasi diri dengan tidak ikut campur dalam masalah wilayah Duluo lagi. Waktu berlalu begitu cepat, semakin lama kekuatan sekte langit luas semakin melemah. Ayahnya alias ketua sekte mengalami depresi akibat masalah ini dan ia pun meninggal dunia. Dari sanalah sekte langit luas menyalahkan Tang Hao sebagai penyebab masalah ini terjadi. Maka dari itu, ia malu untuk pulang ke sekte selama puluhan tahun. Benih kehidupan dari ibunya masih tersisa dan ia tanam di dalam goa tersebut. Bahkan butuh 100.000 tahun supaya ibunya itu bisa bangkit kembali dan berubah menjadi manusia lagi. Dan sang ayah lalu memberikan tulang roh rumput perak biru milik ibunya dan menyuruh Tangsang untuk menyerapnya, supaya kekuatan roh rumput perak biru miliknya bisa menjadi sempurna. Di alam bawah sadarnya, Tangsang melihat sedikit kenangan atau ingatan masa lalu ibunya, yang dikala itu sang ibu meninggalkannya di suatu tempat agar ia tetap selamat karena sang ibu hendak menolong ayahnya yang sedang bertarung melawan kuil roh. Lalu kemudian sang ayah meminta Tangsang untuk pulang ke sekte langit luas kampung halaman mereka. Dua hal yang dipinta kepadanya, yang pertama Tangsang harus membangkitkan kembali sekte langit luas, dan yang kedua pergi ke makam kakeknya untuk meminta maaf atas nama sang ayah, sekaligus mengembalikan dua buah tulang roh milik sang ayah kepada sekte langit luas. Kembali ke masa lalu, siapa sangka di saat itu Sun Ji dalam kondisi sekarat. Sebenarnya ia bukan terbunuh akibat luka karena serangan dari Tang Hao, namun melainkan Bibi Dong yang membunuhnya dan menyerap seluruh kekuatan roh milik gurunya sendiri. Karena hal itu, Bibi Dong merekayasa cerita dan menyalahkan Tang Hao, sekte langit luas, sebagai penyebab kematian Sun Ji. Setelah itu, Bibi Dong menggantikan posisi menjadi ketua kuil roh. 从你伤害我，就什么都不是了。原来吸食魂师的可以提高我的。千寻疾，这件事情需要你帮我。
Sementara itu, sebelum Tangsang pergi, sang ayah memberikan 2 buah tulang roh miliknya untuk dikembalikan kepada sekte langit luas, yang saat ini sekte tersebut dipimpin oleh Tang Xiao, kakaknya sekaligus paman kandung Tangshan. Sesaat Tangsang teringat sebuah tempat yang bisa membuat sebuah tanaman tumbuh ribuan kali lebih cepat. Tempat itu dijuluki salah satu dari 3 tempat harta karun terbesar di dunia yang bernama Mata Api Es. Asalkan mereka menanam benih rumput perak biru kehidupan ibunya, maka sang ibu bisa lebih cepat mencapai usia 100.000 tahun. Sementara jauh dari sana, Oscar bersama salah satu pria yang kemarin ia selamatkan kini menjalin persaudaraan. Tiba-tiba datang beberapa kelompok yang sedang mencari 2 orang rekan, yaitu Master Roh Penyerang dan Master Roh Pendukung, untuk pergi ke Gunung Kutub Utara dalam mengalahkan monster roh buas di sana. Oscar bersama saudara angkatnya, di sana kita sebut saja namanya Udin, bersedia membantu mereka, asalkan upahnya dibayar langsung di muka. Mendengar itu, pemimpin kelompok itu pun menyanggupi dan memberikan sejumlah uang muka, dan akan dilunaskan apabila mereka berhasil mengalahkan monster buas tersebut. 解释。跟他进山的很多魂师都我快60级了，跟着他能找到更好的魂环。 Singkat cerita, mereka telah tiba di Mata Api Es. Tangsang segera meletakkan benih kehidupan ibunya di sana, dan benar saja baru saja diletakkan beberapa menit, benih tersebut seketika tumbuh lebih cepat. 是最适合母亲生长的地方。这个地方的确不错，你是怎么找？ Di sana, sang ayah bertanya dari mana ia menemukan tempat tersebut. Tangsang bercerita di saat dulu Master Dugu pernah membawanya ke tempat itu dan memaksa ia untuk menjadi muridnya. Meski awalnya Tangsang sempat menolak, namun karena Dugu begitu sangat menyukai pemuda berbakat sepertinya, akhirnya Tangsang dipaksa memakan sebuah racun yang dimana itu memungkinkan Tangsang bisa kebal terhadap racun apapun di dunia ini. Mendengar ceritanya itu, sang ayah begitu sangat takjub. Bagaimana tidak, semua orang tahu Master Dugu memiliki sifat temperamental dan sulit berteman dengan siapapun. Tangsang bisa menjadi muridnya itu adalah merupakan sebuah kebanggaan. Wilayah Mata Api Es di sana menyimpan aura racun yang begitu sangat kuat. Sang ayah tidak akan bisa bertahan lama di sana, maka dari itu tidak ada satupun orang yang berani ke tempat tersebut kecuali dirinya bersama Master Dugu. Di waktu bersamaan, Subeng mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja berdebat dengan tabib istana dan mengambil alih obat yang dipegangnya. Karena Subeng berniat memberikan obat itu sendiri kepada sang ayah. Lalu di saat ada kesempatan, ia sengaja menukar obat tersebut dan diberikan kepada sang ayah. Setelah melakukan itu, ia menemui Dugu dan berkata telah berhasil memberikan obat penawar untuk ayahnya. Sedangkan obat dari tabib istana sudah ia ambil. Master Dugu berkata Kaisar sudah diracuni sejak lama. Untuk bisa menawarkan racun di tubuh Kaisar membutuhkan waktu cukup lama. Cara yang dilakukan Subeng akan sulit untuk dilakukan berulang kali. Takutnya akan ketahuan ternyata memang benar obat dari tabib istana selama ini memiliki racun. Maka dari itu Kaisar tidak kunjung sembuh. Mereka berdua pun akhirnya menemukan bukti tabib istana bersama King He putra mahkota berencana membunuh Kaisar. Kembali ke Tangsang, ia melihat tubuh ayahnya sudah digerogoti racun. Dari tempat tersebut ia pun berusaha menekannya untuk sementara waktu. 怎么会这样？不能待在这个地方。不。 Ayahnya sempat dipinta pergi, namun sang ayah menolak dan akan tetap berada di sana menunggu perkembangan benih kehidupan ibunya. Melihat itu, Tangsang lalu membuat sebuah obat penangkal racun menggunakan darahnya sendiri. Lalu kemudian ia berikan kepada sang ayah. Meski ayahnya sempat marah karena ia melakukan itu, namun Tangsang meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Setelah kematian sang ibu, ia tidak mungkin membiarkan ayahnya juga meninggal dunia. Lalu kemudian sebelum Tangsang pergi, sang ayah memberikan setengah kekuatan roh miliknya dan berkata setelah Tangsang berhasil menyelesaikan urusan di sekte langit luas, ia diperbolehkan pergi ke hutan bintang untuk menemui Xiao Wu.
Sementara itu, Xiao telah berhasil menyelesaikan pelatihan kekuatan roh miliknya. Sahabatnya di sana berkata di saat ia tidak sadarkan diri, Tangsang sering memberikan bantuan menggunakan rumput perak biru. Ternyata Xiao sudah menyadari akan hal tersebut, maka dari itu pencapaiannya saat ini tidak lepas dari bantuan Tangshan dan ia sangat merasa senang. Di sisi lain, Mubai sangat terkejut karena pasukannya menangkap seseorang dan dibawa ke hadapannya. Yang ternyata orang tersebut adalah Hong Jun. Hong Jun lalu diajak makan bersama dan mereka sangat senang bisa bertemu dengannya lagi. Kedatangan Hong Jun saat ini bukan hanya untuk menjenguk mereka berdua, melainkan ingin memberitahukan sebuah informasi. Di saat itu, ia yang baru tiba di kota negara Xingluo tak sengaja melihat terdapat sebuah perekrutan Master Roh. Ia mengira Mubai yang melakukan itu untuk memberikan surprise, ia pun ikut ke dalam perekrutan tersebut. Namun siapa sangka ia melihat anggota dari kuil roh dari sana. Lah ia baru sadar kuil roh secara diam-diam merekrut semua Master Roh secara diam-diam di kota negara Xingluo. Demi untuk memastikannya apakah ia salah lihat atau tidak, ia pun melumpuhkan salah satu pelayan dan menyamar menjadi pelayan di sana, yang membawa minuman untuk diberikan kepada kedua anggota kuil roh di dalam sebuah ruangan. Dan kecurigaannya memang benar, supaya identitasnya tidak ketahuan, Hong Jun pura-pura menjadi cacat. 把头抬起来。大人吃饭，这小子收留了我，出去。Setelah mendapat informasi tersebut, Mubai bersama Zuking sangat berterima kasih kepadanya dan mereka akan melaporkan ini kepada Kaisar. 我们就禀报给父皇。我就知多吃点，多吃点，快吃！你们都下去。为什么突然召集各城武魂殿的主？别忘了你自己的身份，你需要的就是继续待在天斗皇。别忘了我当初送你潜入天斗皇室的。 Singkat cerita, Tangsang telah tiba di wilayah sekte Haotian atau sekte langit luas. Sayangnya ia tidak tahu jalan. Ia pun dikerjai oleh ketiga bocah di sana dan mengambil barang miliknya. Dan tak hanya itu, Tangsang juga terkena jebakan Batman mereka. Tangsang sebenarnya sadar akan jebakan tersebut, namun ia sengaja untuk tidak melawan. 找人是吧？ Tak lama kemudian, 3 orang murid sekte langit luas datang ke sana atas laporan dari bocah barusan. Tangsang sempat mengakui identitasnya, namun tidak dipercayai. Ia pun menunjukkan palu langit luas. Identitas sekte langit luas yang pada akhirnya mereka pun percaya Tangsang adalah anaknya Tang Hao. 这样可以证明了吗？你就是唐三。 Ia pun segera dibawa ke sekte, namun sebelum itu kedua tangannya diborgol terlebih dahulu. Mau bagaimanapun juga, Tang Hao ayahnya tersebut dibenci oleh semua orang di sekte langit luas. 这昊天宗弟子的步伐。 Untuk bisa tiba di sekte langit luas, mereka wajib melewati jembatan di sana. Baru saja melewatinya, tiba-tiba monster roh menyerang mereka sehingga para murid sekte di sana jatuh ke bawah. Tangsang menggunakan kekuatannya untuk menolong mereka semua. Atas pertolongannya, ketiga murid itu pun mengucapkan terima kasih dan segera membuka borgol di tangannya. Lalu kemudian Tangsang dipersilahkan masuk ke dalam. Singkat cerita, ia pun akhirnya bertemu dengan ketua sekte pamannya sendiri, yaitu Tang Xiao. Kebetulan Tang Yu, bibinya juga berada di sana dan sudah menunggunya. Tangsang lalu berlutut dan meminta maaf atas nama ayahnya. Kedatangan ia saat ini untuk memikul tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan ayahnya. Seketika ketua sekte menjadi sangat marah.
不知道自己是否承担得起，只愿弥补他给宗门带来的伤。你起来吧，自己的事情让一个孩子来承担。父亲他没有逃避，自认为无颜面对宗门，是父亲让我带回来的。二哥这是生生将自己的魂。 Tang Sang lalu menunjukkan 2 buah tulang roh milik ayahnya setelah memotong tangan beserta kakinya sendiri. Seketika mereka sangat terkejut melihat itu. Hal tersebut dilakukan oleh ayahnya sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf kepada sekte langit luas. Ternyata ketua sekte sejak dulu tidak membenci ayahnya karena bagaimanapun juga Tang Hao merupakan adiknya. Maka dari itu Tang Sang dipinta untuk tidak memanggil ketua melainkan memanggilnya dengan sebutan paman saja. Ia bersama bibinya tentu saja bersedia menerimanya ke dalam sekte, namun tidak dengan para tetua yang sangat membenci ayahnya tersebut. Hanya ada satu cara supaya Tang Sang bisa diakui oleh para tetua, yaitu menunjukkan kekuatannya saat ini kepada para tetua, agar para tetua yakin kedatangan Tang Sang kali ini untuk membangkitkan kembali sekte mereka yang sudah lama terpuruk. 在昊天宗，实力就是话语权，就必须在他们面前用实力证明。我们来了，见过二位长老。为何？ Terlihat para tetua datang ke sana. Ketua sekte lalu memperkenalkan Tang Sang kepada mereka. Terlihat jelas ekspresi para tetua yang sangat tidak suka kepada Tang San atas kesalahan yang telah diperbuat oleh ayahnya di masa lalu. Ketua sekte berusaha menjelaskan mau bagaimanapun juga Tang Sang tetap keluarga mereka, meski di masa lalu Tang Hao sudah membuat kesalahan besar. Namun itu tidak ada sangkut pautnya kepada Tang San. Terlebih lagi saat ini Tang Hao telah memotong kaki beserta tangannya untuk mengeluarkan 2 buah tulang roh dan dikembalikan kepada sekte mereka. Tetap saja para tetua seperti tidak peduli. Mereka lalu mengusir Tang San dan menyuruhnya pergi. Bahkan sempat menyinggung ibunya sebagai penyebab kenapa sekte mereka menjadi terpuruk saat ini. Tentu saja Tang Sang tidak terima atas perkataan para tetua dan menjadi sangat marah. Alhasil ia pun menantangnya untuk bertarung dalam menunjukkan kekuatannya dan berkata, kalau ia berhasil mengalahkannya maka tetua di sana harus menarik ucapannya dan meminta maaf karena sudah menghina ibunya. Mendengarkan itu, tetua di sana merasa tersinggung dan meremehkannya yang dianggap cupu dan lemah. Sebelum bertarung melawannya, tetua di sana menyuruh murid pribadinya untuk bertarung melawan Tang San. Lalu pertarungan pun terjadi. Seperti yang kita duga, Tang Sang dengan mudah mengalahkannya.双生武魂，它确实有效。天赋领域，你的确很强，你我将来再战。七长老，现在是否有资？ Setelah Tang Sang berhasil menang, tetua di sana pun menerima tantangannya sesaat ia hendak menggunakan sebuah tameng untuk melindungi tubuhnya dan berkata ia hanya akan menggunakan 40% kekuatannya saja untuk melawan Tang San. Apabila Tang San bisa memojokkannya sehingga ia menggunakan lebih dari 40% kekuatannya, maka Tang San dianggap sebagai pemenang. Adegan lalu berpindah sebentar ke negara Xingluo. Mu Bai melaporkan mengenai informasi yang diberikan oleh Hong Jun mengenai kuil roh secara diam-diam merekrut para master roh berbakat yang ada di negara mereka. Kaisar justru memarahi mereka dan meminta untuk tidak usah mengurusi masalah tersebut karena sangat berbahaya. Dan terlebih lagi, master roh yang ada di negara Xingluo mereka sudah banyak pergi meninggalkan negara sejak beberapa waktu yang lalu. Perekrutan yang dilakukan oleh kuil roh hanya akan sia-sia. Mu Bai lantas bertanya kemana perginya para master roh tersebut. Kaisar pun menjawab ke negara Tiando. Kembali ke Tang San, ia pun memulai pertarungan melawan tetua di sana. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan olehnya. Hingga pada akhirnya tetua di sana merasa tertekan dan sulit untuk menghadapi Tang San. Ia pun melanggar janjinya sendiri dengan menggunakan 2 buah palu langit luas yang tandanya tetua di sana menggunakan lebih dari 40% kekuatannya.
这是他的3块魂骨之一。3块。我可要动真格的了。已经快要超过4成。老七手下有数。这可是师兄唯一留给。 Terlihat jelas Tangsang sebenarnya mampu mengalahkan tetua di sana, namun ia menarik kembali senjata tombaknya supaya tidak menghancurkan jubah perang milik tetua itu demi menghormatinya. Sayangnya tetua di sana memanfaatkan situasi dengan memberikan serangan telak kepada Tangshan. 这可是师兄唯一留给您的东西了。小三，小三，你怎么样？没事。 这小子怎么上来的？ Tetua tersebut sangat terkejut Tangsang bisa naik ke atas tanpa bantuan. Terlebih lagi, ia baik-baik saja tidak mengalami luka apapun. Serangan telak yang dilancarkan barusan dapat membuat Tangsang mati atau minimal mengalami luka yang cukup berat dan sekarat. Mereka pun menjelaskan Tangsang sebenarnya mampu mengalahkannya, namun hal itu tidak dilakukannya. Bisa dikatakan tetua di sana sudah kalah karena ia melanggar janjinya dengan menggunakan lebih dari 40% kekuatannya. Mendengar itu, tetua tersebut pun akhirnya sadar. 他还有个能够和你的对抗中，压根儿最后你用了全力，这场比试你输，为了护住你的肩胛，放弃了攻击，这全力的一锤，我输了。 Singkat cerita, setelah Tangsang sadar, tetua di sana mengaku kalah dan meminta maaf atas perkataannya yang sempat menyinggung almarhum ibunya. Ia melakukan ini semua karena masih belum bisa menerima sekte langit luas menjadi terpuruk seperti ini dan terus melampiaskan kekesalannya kepada ayah Tangshan. Kini ia sadar Tangshan memang pemuda berbakat yang layak menjadi penerus sekte dalam membangkitkan sekte mereka ke depannya. Setelah itu, Tangshan diberikan 3 tugas apabila ia ingin menebus kesalahan ayahnya. Yang pertama, ia harus menaikkan kekuatan ke level 80 dalam waktu 10 tahun. Yang kedua, dalam waktu 10 tahun ia harus bisa membunuh master roh yang terkuat di kuil roh. Dan yang ketiga, untuk bisa mencapai level 80, Tangshan wajib memiliki cincin roh dari monster roh yang berusia 100.000 tahun. Mendengar itu, Tangshan sangat terkejut karena hal itu sangat sulit bahkan mustahil ia lakukan. Sebab Xiao juga salah satu monster roh yang berusia 100.000 tahun. Namun mau tidak mau ia harus bisa menjalankan ketiga tugas tersebut agar tidak mengecewakan ayahnya. 也是宗门对你的，你就是下一任宗主，我会做到的。父亲，虽然这3件事桩桩件件，我会实现诺言，门和您的厚望重回巅峰。 Sementara itu, Xiaogang mendatangi istana negara Tiando dan hendak menemui kaisar dalam membahas suatu masalah. Namun sayang, King He berkata ayahnya sedang sakit. Maka dari itu, Xiaogang lantas membahas masalah mengenai kuil roh yang melakukan perekrutan para master roh di negara Xingluo. Mendengarkan itu, King He berencana menyiapkan pasukan untuk menjaga gerbang pintu masuk negara jangan sampai kuil roh masuk ke negara mereka. Siapa sangka King He adalah seorang pengkhianat yang sudah bekerja sama dengan kuil roh selama ini. Ia pun memerintahkan seorang utusannya dalam menyampaikan pesan supaya kuil roh bertindak cepat. Sementara itu, Bibi Dong memanggil master roh terbaik miliknya. Kini misi pemburuan akan segera dimulai. Ia ingin menghancurkan satu persatu dari ke-7 sekte di wilayah Duluo. Mereka harus segera melakukannya sebelum sekte langit luas bangkit kembali. Karena apabila itu terjadi, maka kuil roh mereka pasti dalam bahaya. 将正式开启吃了20年的。 Di sisi lain, Mubai bersama Zuking, Daiwesi bersama Zuyun akan diuji oleh Kaisar dan mereka bertarung untuk mengalahkannya. Asalkan mereka bisa membuatnya sedikit terluka, maka akan dinyatakan lulus ujian.
时间到。人能伤到我，我看到了另一种。 Singkatnya, di malam hari, Kaisar sangat bangga kepada mereka yang sudah naik level. Kedepannya, negara Xingluo akan dipimpin oleh Mu Bai bersama Zhu Qing. Sedangkan masalah Dai Weishi dan Zhu Yun, Kaisar bersedia membiarkan mereka berdua untuk tetap hidup dan menghapus peraturan dari leluhur mereka sebelumnya yang melarang terdapat dua pewaris kekaisaran. Ia juga bangga kepada Hong Jun karena ia begitu sangat setia kawan dan layak bersahabat bersama Mu Bai beserta Zhu Qing. Tanpa terasa, sudah 5 tahun berlalu, Mu Bai meminta izin untuk kembali ke Akademi Shrek. Karena mereka memiliki janji bertemu setelah 5 tahun kemudian, Kaisar tentu saja mengizinkan mereka untuk pergi. Dan sementara waktu, Dai Weishi beserta Zhu Yun yang akan mengurusi masalah negara Xingluo. Setelah Mu Bai kembali, maka ritual penyerahan kekuasaan negara Xingluo akan segera diselenggarakan. Dan di saat itu juga, Mu Bai bersama Zhu Qing akan melangsungkan pernikahan mereka. 祝你们一路顺风。 老师，果然是你们。 Lalu mereka berempat telah pulang ke Akademi Shrek. Ketua Akademi beserta yang lainnya begitu sangat senang melihat mereka telah kembali. Ternyata saat ini Oscar bersama kelompok yang membayarnya berhasil membunuh monster roh di Kutub Utara. Namun siapa sangka Oscar bersama Udin saudara angkatnya di sana dikhianati dan hendak dibunuh oleh kelompok tersebut. Pemimpin kelompok itu berhasil merebut tulang roh dari monster tersebut. Tidak terima dikhianati, Udin bertarung melawan mereka sedangkan Oscar masih melakukan ritual dan menyerap cincin roh dari monster di sana. 我还没炫技。 Di malam hari mereka beristirahat, siapa sangka Oscar berhasil menaikkan level kekuatannya. Udin merasa bangga kepadanya dan menyerahkan tulang roh tersebut supaya kekuatannya bisa semakin bertambah. Sementara itu, ketua akademi membawa mereka ke suatu tempat yang ternyata mereka disambut oleh seluruh murid di akademi. 但是你们7个，我们10来颗血，在北学院做点贡。 Lalu ketua akademi memberikan masing-masing ke mereka sebuah topeng untuk memulai pertarungan dalam melihat seberapa tinggi level kekuatan roh mereka saat ini. Waktu yang diberikan hanya 30 menit. Seperti biasa, mereka harus menghadapi ketua akademi bersama Guru Zhao. Dan saat baru memulai pertarungan, tiba-tiba seseorang datang ke sana dan film pun bersambung.